Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh TIK untuk jenjang SMP kelas 7. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita lanjut ke pertemuan pada bab 5, yaitu berpikir komputasional. Tapi kali ini sebelum kita mulai, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa kita lakukan sendiri-sendiri, kemudian siapkan alat tulisnya untuk ke pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar kita tahu tujuan kita belajar pada pagi hari ini itu apa, maka di sini harus saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, di sini saya harapkan kalian mampu mengimplementasikan teknik berpikir komputasional khususnya untuk yang bagian algoritma. Tujuan yang kedua, saya harapkan kalian bisa mengetahui penyajian algoritma dalam bentuk pseudokode. Sedangkan yang ketiga, saya harapkan kalian bisa mengetahui bentuk penyajian algoritma dalam bentuk flowchart. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kita ulas mengenai sedikit tentang algoritmanya. Nah, di sini saya ingatkan kembali mengenai pengertian algoritma. Jadi, algoritma adalah logika, metode, bahkan bisa dikatakan tahapan atau urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, pada pertemuan minggu lalu sudah kita bahas mengenai contoh dari penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu cara membuat kue bolu sebanyak 20 buah dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Jadi mulai dari cara persiapan, kemudian pembuatan adonan, pemanggangan, sampai dengan tahapan pemberian topping, itu semua bisa dikemas dalam bentuk algoritma. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bentuk dari algoritma di sini bisa kita kenal menjadi dua. Yang pertama yaitu pseudokode, yaitu dalam bentuk tulisan atau bahasa, dan yang kedua dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk gambar. Berikutnya di sini ada pembahasan mengenai pseudokode, yaitu bentuk algoritma dalam tulisan atau bahasa. Lanjut ke pengertian pseudokode. Jadi pseudokode di sini berasal dari dua suku kata yang bisa diartikan pseudo, itu adalah mirip atau menyerupai, sedangkan kode di sini adalah kode program. Nah, pseudokode di sini merupakan salah satu bentuk penulisan algoritma yang cukup banyak digunakan. Seringkali pseudokode ini disamakan dengan bahasa pemrograman. Tapi perlu kita ketahui, pseudokode di sini itu hanya mirip dengan bahasa pemrograman. Jadi pseudokode di sini bukan merupakan kategori dari bahasa pemrograman, melainkan hanya mirip dengan penggunaan bahasa pemrograman. Baik, di sini ada cara menuliskan pseudokode. Langkah yang pertama di sini adalah judul. Jadi, biasanya pada judul di sini akan diawali dengan kata program atau juga bisa algoritma. Kemudian diikuti dengan penulisan program yang akan dibuat. Langkah yang kedua yaitu deklarasi. Jadi pada deklarasi ini bisa kita tuliskan semua variabel atau besaran-besaran yang terdapat pada program atau algoritma yang akan kita buat.
Biasanya diawali dengan kata kunci var. Lanjut ke cara ketiga, di sini berupa isi. Jadi pada bagian ini itu bagian utama pada suatu program di mana terdiri dari perintah program yang terstruktur. Nah, di sini saya sudah memiliki satu contoh algoritma dalam bentuk pseudokode. Tujuannya di sini agar kalian lebih paham cara menggunakan algoritma dalam bentuk pseudokode itu seperti apa. Tadi yang pertama, di sini kita tentukan judul terlebih dahulu. Nah, judul diawali dengan kata program atau algoritma. Di sini saya pilih menggunakan kata program di awal judul. Kemudian judulnya yaitu menghitung luas persegi panjang. Masuk ke cara yang kedua, step yang kedua yaitu berisi tentang deklarasi. Deklarasi tadi memuat variabel yang terdapat pada program yang akan kita buat. Nah, variabel dalam menghitung luas persegi itu ada panjang, lebar, dan luas. Step ketiga atau cara ketiga yaitu adalah isi. Jadi isi di sini yaitu berupa deskripsi dari bentuk program yang akan kita buat. Di mana di sini diketahui panjang adalah 6, lebar 2. Kemudian untuk menghitung luas dari persegi panjang kita gunakan perkalian panjang kita kalikan lebar. Kemudian maka akan kita dapat luasnya. Jadi ini contoh dari pseudokode. Lanjut ke pembahasan flowchart. Flowchart di sini merupakan algoritma tetapi dalam bentuk gambar, diagram atau simbol-simbol. Flowchart di sini memiliki pengertian sebagai bentuk dari algoritma di mana dia menggambarkan suatu sistem dengan menggunakan beberapa simbol-simbol. Kemudian dia di situ juga menjelaskan suatu urutan serta hubungan antara proses di dalam sistem tersebut. Nah, di sini ada yang namanya simbol dari penggunaan flowchart beserta fungsinya. Nah, di sini akan saya tunjukkan ada beberapa simbol yang bisa kita gunakan dalam penulisan flowchart sehingga kita tahu arti dari masing-masing simbol itu seperti apa. Baik, di sini ada simbol yang namanya terminal, itu menunjukkan permulaan, start atau bisa juga mengakhiri. Kemudian simbol input atau output, di situ menunjukkan proses masuk atau keluarnya suatu program. Kemudian ada simbol proses yang digambarkan oleh bentuk persegi panjang. Di sini fungsinya untuk menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan oleh komputer atau pengolahan ya. Kemudian ada simbol keputusan berupa di situ ada belah ketupat, digunakan untuk memilih keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Jadi pada simbol keputusan di sini berisi pilihan. Kemudian simbol arus digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol yang lainnya. Saya lanjut ke contoh dari penulisan flowchart. Di sini saya mulai yaitu menggunakan simbol terminal. Kemudian deklarasi variabel, di sini ada panjang, lebar, dan luas menggunakan simbol proses yaitu persegi panjang. Kemudian ada input nilai, yaitu yang saya masukkan adalah panjang dan lebar menggunakan gambar jajaran genjang sebagai simbol input atau output. Kemudian saya lanjutkan ke simbol persegi panjang lagi, yaitu berisi luas, panjang kali lebar menggunakan simbol proses. Kemudian saya lanjut ke tampilkan luas, hasil dari luas.
Di situ berarti simbol yang kita gunakan bisa menggunakan simbol input atau output yang berupa jajar genjang. Nah, ketika selesai saya lanjut kepada simbol terminal lagi menunjukkan akhir atau selesai pada suatu proses. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya simpulkan bahwa penulisan algoritma itu bisa kita kenal dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk tulisan, yaitu yang kita kenal dengan pseudokode, dan bentuk yang kedua dalam bentuk gambar yang kita kenal dengan flowchart. Silakan untuk tugas, kalian bisa membuat satu pseudokode dan satu flowchart seperti pada contoh yang sudah saya paparkan pada materi pagi hari ini. Kalian tulis di buku tulis kalian foto dan kirim di Google Classroom masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga kalian menjadi anak generasi bangsa yang sukses. Amin.